Putri, NIM 29/2018-002. Di sini saya akan menampilkan video mengajar kelas 3, tema 5, subtema 1 pada pembelajaran 1. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya. Tadi sebelum berangkat sudah pada sarapan apa belum? Belum sih. Seharusnya tuh harus sarapan dulu agar kita nanti belajarnya bisa fokus. Betul sekali. Sebelum mulai pelajaran itu mau bertanya, ada yang tahu apa itu pecahan? Belum. Nggak tahu. Nggak tahu semua. Nggak tahu. Oke, ya hari ini kita akan belajar tentang pecahan sederhana. Nah, manfaat kita mempelajari pecahan sederhana dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu lagi tentang pecahan sederhana. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu dengan disajikan video, siswa secara mandiri dapat menentukan lambang bilangan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Yang kedua, disajikan gambar suatu benda, siswa secara kelompok dapat membandingkan dua bilangan pecahan dengan menggunakan benda-benda konkret dengan benar. Yang ketiga, disajikan suatu gambar benda, siswa secara kelompok dapat memposisikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret dengan tepat. Memperlihatkan video tentang materi pecahan sederhana. Kalian menyimak ya. Pecahan sederhana. Halo teman-teman,
Salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang pecahan sederhana. Pertama, pengertian pecahan. Pecahan itu artinya sebagian dari sesuatu yang utuh. Pecahan terdiri dari 2 bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Misalnya, A per B. Pembilang adalah angka yang berada di atas, sedangkan penyebut adalah angka yang berada di bawah. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertian dari pecahan. Ada yang tahu pengertian pecahan itu apa tadi? Ya, Ayu. Sebagian sesuatu yang utuh. Ya, betul sekali. Nah, tadi pecahan itu terdiri dari 2, yaitu apa tadi? Pembilang dan penyebut. Ya. Pembilang terletak di atas, penyebut terletak di bawah. Ya, betul sekali. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, pecahan sederhana. Sedangkan pecahan sederhana adalah pecahan yang tidak dapat dibagi lagi. Contoh pecahan sederhana antara lain setengah, seperempat, sepertiga, dan lain-lain. Setengah adalah 1 dari 2 bagian yang sama besar. Setengah ditulis 1 per 2. Setengah itu seperti ini. 1 loyang pizza dibagi 2 bagian sama besar. Nah, 1 dari 2 bagian pizza yang sama besar inilah dinamakan setengah. Selanjutnya, seperempat. Seperempat adalah 1 dari 4 bagian yang sama besar. Lambangnya adalah 1 per 4. 1 loyang pizza dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, 1 dari 4 bagian yang sama besar inilah yang dinamakan seperempat. Sekarang sepertiga. Sepertiga adalah 1 dari 3 bagian yang sama besar. Ditulis 1 per 3. 1 loyang pizza dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, 1 dari 3 bagian yang sama besar inilah yang dinamakan sepertiga. Jelaskan tentang pecahan sederhana. Ada yang tahu pengertian dari pecahan sederhana? Ya, Nila. Pecahan yang tidak bisa dibagi lagi. Ya. Tadi contohnya ada apa? Setengah, seperempat, sepertiga. Ya. 1/8 dan masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang membandingkan. Ketiga, tanda untuk membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan digunakan 3 tanda, yaitu lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Tanda lebih besar digunakan jika pecahan di sebelah kiri nilainya lebih besar daripada
nilai pecahan yang ada di sebelah kanan. Tanda lebih kecil digunakan jika pecahan di sebelah kiri nilainya lebih kecil daripada nilai pecahan di sebelah kanan. Tanda sama dengan digunakan jika pecahan di sebelah kiri nilainya sama dengan nilai pecahan yang ada di sebelah kanan. Yang keempat, membandingkan pecahan. Coba lihat kedua pecahan ini. Kita akan membandingkan pecahan 7/8 dengan 5/6. Perbandingan apa ya yang sesuai untuk kedua pecahan di atas? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Nah, di sini ada pecahan 7/8 titik-titik 5/6. Coba bandingkan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ayo, ada yang bisa? Risma? Besar. Lebih besar. Tebakannya benar nggak ya? Mila, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Yang mana? Ini. Lebih besar. Kalau Ayu sama dengan. Oke, kita lihat ya siapa yang benar. Cara yang paling mudah adalah mengalihkan silang pembilang dengan penyebut. Dengan memindahkan posisi penyebut dan menetapkan posisi pembilang, yaitu 7 dikali dengan 6. Lalu 5 dikali dengan 8. Setelah itu kita tentukan hasil kalinya. Dan hasilnya adalah 42 dan 40. Antara 42 dan 40, mana ya yang lebih besar? Karena 42 lebih besar dari 40, maka pecahan 7/8 lebih besar dari pecahan 5/6. Bagaimana dengan pecahan 3/4 dan pecahan 2/3? Tanda apakah yang paling tepat? Dengan cara yang sama, 2 dikali 4, hasilnya 8. Dan 3 dikali 3, hasilnya 9. Karena 8 lebih kecil dari 9, maka pecahan 2/3 lebih kecil dari 3/4. Bagaimana dengan dua pecahan di atas? Tanda apakah yang paling sesuai? Tanda yang paling sesuai adalah tanda sama dengan. 2 dikali 6 hasilnya 12. Dan 4 dikali 3 hasilnya juga 12. Karena hasilnya sama, maka nilai kedua pecahan juga sama. Tahukah kamu lambang pecahan 4/7? Seperti ini lambangnya. 4 sebagai pembilang kita tulis di atas. Dan 7 sebagai penyebut kita tulis di. Pecahan berapa yang tepat
untuk mewakili daerah yang berarsir. Cara menjawabnya seperti ini. Jumlah kotak berarsir sebagai pembilang dan penyebutnya jumlah semua kotak yang ada. Berarti jawabannya adalah 3/4. Tanda apakah yang tepat di antara pecahan 3/4 dan 2/7? Masih ingat kan caranya? Ya, 3 dikali 7. Hasilnya 21. Dan 2 dikali 4 hasilnya 8. Karena 21 lebih besar dari 8, maka pecahan 3/4 lebih besar dari 2/7. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Siapa yang jawabnya lebih besar? Oke, tadi masih ada yang salah ya. Nah, selanjutnya ibu akan menyajikan gambar. Nih, ini gambar pizza. Lingkaran ya. Nah, selanjutnya ibu mempunyai gambar lingkaran. Ada berwarna hijau dan ada berwarna biru. Nah, ini adalah satu bagian yang utuh. Jika ibu mengambil bagian yang warna biru, otomatis masih satu ya. Ini ada 2 bagian. Berarti ini pecahan berapa? Kalau ibu mengambil satu. Nah, ya, selanjutnya ini ada lingkaran lagi. Ini ada satu bagian utuh, ibu bagi menjadi 4 bagian. Yang warna biru ini ibu ambil. Masih berapa? 3/4. Ya, 3/4. Nah, selanjutnya ibu akan membeli pertanyaan terpaksa kalian. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Tuh gambarnya. Tadi lihat 4. Ya, betul. Yang kedua, Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Bayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Bayu mendapat bagian yang sama? Sepertiga. Ya, betul sekali. Selanjutnya, ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? 1/4. Ya, betul. Nah, selanjutnya ibu akan membagi dalam kelompok. Masing-masing kelompok ada 3 orang. Satu kelompok ya. Nah, ibu minta kalian mengerjakan lembar kerja berserta dikit ya. Tolong didiskusikan.
beri waktu 5 menit untuk berdiskusi.
menit, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu minta kalian mempresentasikannya di depan kelas bersama kelompok. Ayo Semua ya, nggak perwakilan. tidak semuanya yuk. Risma yang nggak tahu. Oke, tadi dikerjakan nama kelompoknya siapa aja, kenalan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Nila, Ayu, dan Aprian. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, mulai dari nomor 1. Yang nomor 1, yang pertama itu ada 1/6 bagian, lalu yang kedua itu ada 1/6 lagi pizzanya, dan yang ketiga itu ada 1/4. Nah, yang kedua itu ada bandingan tegahan berikut ini sesuai dengan menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Yang pertama itu setengah lebih besar dari 1/4. Yang kedua setengah lebih besar 1/6. Yang ketiga setengah lebih besar 1/3. Yang nomor 4 itu setengah lebih besar dari 1/4. Nah, yang terakhir yaitu ada Siti membawa brem dari Jawa. Posisikan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Yang A itu pasangannya dengan C 2/3, yang B itu pasangannya dengan D 3/5, lalu yang C pasangannya itu yang B 2/6, yang D itu pasangannya A 4/6. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita kembali ke tempat. Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 1 tadi? Cukup ya. Aku akan menyimpulkan jawaban dari kelompok 1 tadi ya. Yang pertama, tentukan lambang bilangan pecahan untuk soal gambar di bawah ini. Itu ada yang pertama betul, jawabannya adalah 1/6. Yang kedua juga betul, 1/6. Yang ketiga 1/4 betul. Bandingan pecahan yang nomor kedua, bandingan pecahan berikut ini sesuai dengan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Yang pertama betul, lebih dari. Yang kedua betul, lebih dari. Yang ketiga dan yang keempat juga betul, lebih dari setengah. Yang ketiga, Siti membawa brem dari Jawa. Posisikan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Yang A ini jawabannya 2/3 betul. Yang kedua jawabannya 3/5 betul. Yang C betul 4/6. Yang D betul 2/6. Ibu mau bertanya satu kata untuk pelajaran hari ini. Sama Ayu. Yang kedua Nila. Amazing. Yang ketiga Risma. Oke. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan pekerjaan rumah yang dikerjakan dengan orang tua kalian ya. Setelah ini kalian boleh istirahat. Terima kasih. Sekian video mengajar dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.
bandingku. Lah aku dikon Risma. Jadi ngerti. Iya Pak Man pertama tuh. Ayo, aku lah. Perkenalkan. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya yang beranggotakan 3 orang, nama saya Nila. Yuk, Ayo. ngomong. Kenapa gue langsung? Iya. Ya. Perkenalkan. Yuk. Ayo guys, aku malah guys. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Nila, Ayu, dan Aprian. Guys, saya fokuskan dulu. Ini lainnya betul-betul. Itu tak kayak apa? Lagi itu tuh kayak apa? Jika aku dipotong lah, ada kecil. Yuk. Yes. Oke, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan video tentang materi pecahan sederhana. Kalian menyimak ya. Yeah.